agak lumayan banyak ini Kang. Atau bisa kita mulai Kang Novi ya? Kayaknya udah pada kenal-kenal, nggak ada yang perkenalan diri. Oke, boleh dok. Silakan Siap. Kang Novi, waktu dan tempat dipersilakan nih. Ini Kang Novi adalah eh, trainer profesional, juga seorang personal development, juga mentor kita, guru guru saya di klinik keluarga, guru teman-teman semuanya, sering memberikan sharing-sharing terkait personal development. Silakan Kang Novi, waktu dan tempat Oke, baik. Terima dipersilakan. kasih dok. Siap. Baik teman-teman semuanya, eh yang sudah hadir malam hari ini, saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman malam hari ini? Baik. Sehat ya? Mudah-mudahan Alhamdulillah Kang. walaupun belum terlihat wajah di layar Zoom, tapi saya mendoakan dari hati yang paling dalam mudah-mudahan siapapun yang hadir di ruangan Zoom malam hari ini senantiasa diberikan kehidupan terbaik dari Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan terbaik, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, dan mudah-mudahan siapapun yang hadir malam hari ini diberikan kelancaran dalam setiap usahanya, terutama ketika teman-teman diberikan amanah untuk mengurus klinik ataupun juga puskesmas, wis apapun saat teman-teman memberikan pelayanan terbaik kepada klien kita. Teman-teman, salam kenal Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Saya Novi, tadi sudah dikenalin sama Dok Yusuf. Ini adalah profil singkat saya, karena rasa-rasanya sepertinya ada beberapa yang mungkin baru jumpa di Zoom malam hari ini. Salam kenal Bapak Ibu, sahabat semuanya, saya Novi. Ya, ini nama Novi, nama pemberian orang tua yang seringkali disalahartikan kalau orang belum ketemu, belum jumpa dengan saya. Biasanya Novi ini dikiranya nama perempuan. Ini Novinya laki-laki, teman-teman semuanya. Saat ini saya seorang personal development partner, banyak membantu profesional, institusi, organisasi, beberapa kementerian juga di Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, terutama dalam hal komunikasi, dalam hal public speaking, dalam pengembangan value, dan juga hal-hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dari instansi atau organisasi tersebut. Dan kalau ngomongin tentang kesehatan, Dok, saya hari ini menjadi pembicara tetap di Kementerian Kesehatan, terutama Wes. dalam komunikasi, dan insya Allah juga besok ngelanjutin lagi nemenin teman-teman di Kementerian Kesehatan. Kebetulan besok itu di Bapelkes Batam. Teman-teman di Kementerian Kesehatan daerah Indonesia Barat berarti ya, Batam Iya. daerah Indonesia Barat, untuk meningkatkan kualitas komunikasinya. Dan biasanya yang hadir itu teman-teman dari rumah sakit, teman-teman dari puskesmas mungkin, tapi banyak sih dari rumah sakit dan juga kemudian tenaga kesehatan di daerah. So, Bapak Ibu teman-teman semuanya, sangat berbahagia malam hari ini bisa jumpa dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang saya miliki bisa bermanfaat dan bisa kita sharingkan di malam hari ini. Ini juga ada beberapa tempat saya kerja. Saya kerjanya nggak ngantor Bapak Ibu teman-teman semuanya, tapi saya adalah associate trainer di beberapa tempat, di antaranya di ASL ya, Artistik Selindian 5, di Akademi Trainer, kemudian juga di HCR.id, di beberapa provider yang lainnya, dan saya juga seorang penulis buku. Buku terbaru yang saya tulis adalah Beyond Solution, buku yang dipersembahkan untuk menjadi inspirasi, sebuah buku problem solving. Mudah-mudahan bisa ngebantu siapapun yang rasa punya masalah, begitu. Ya, karena rasa-rasanya setiap kita mesti punya masalah, begitu ya. Apapun profesi kita, apapun activity kita saat ini, apapun peran kita, rasa-rasanya permasalahan itu menjadi hal yang terus menjadi bumbu dalam kehidupan kita. Termasuk saat teman-teman, Bapak Ibu, para dokter mungkin hari ini diberikan amanah untuk ngurus klinik, bukan dalam perjalanannya bukan tanpa masalah, berarti ya, selalu ada masalah. Tapi malam hari ini tentu bukan tentang buku saya, juga bukan tentang saya, tapi malam hari ini adalah mudah-mudahan sharing singkat kita, ngobrol singkat kita di malam hari ini, mudah-mudahan bisa ngebantu kita semuanya untuk ngebuka paradigma kita.
Tapi kayaknya kalau paradigma udah kebuka lah ya. Di sini ada beberapa dokter yang sudah hadir. Mudah-mudahan makin menguatkan. Semakin menguatkan lagi paradigma kita. Paradigma terhadap apa? Paradigma kita terhadap pelayanan. Paradigma kita terhadap yang namanya service. Kalau tadi Dr. Yusuf dalam openingnya mengatakan bahwa ya jangan sampai lah klien yang sudah kita rawat sejak awal, sejak dulu, tiba-tiba ketika kita lihat database lah kemana ya klien kita yang sudah bertahun mungkin biasanya rutin hadir ke klinik kita, tapi kok kayaknya akhir-akhir ini pada nggak ada. Oh, jangan-jangan udah pindah ke klinik sebelah. Tentu yang disalahkan adalah bukan bukan orangnya, bukan kliennya. Tentu yang perlu dan patut kita evaluasi adalah ada apa sehingga kemudian klien kita itu pindah ke toko sebelah, pindah ke klinik sebelah. Dan yang menariknya, teman-teman, oh iya, spill di awal ya, Bapak Ibu, saya tidak menyiapkan slide, tapi mudah-mudahan dari obrolan kita cukup bisa memberikan inspirasi dan menjadi bahan kita diskusi untuk bisa kita ketemu di lain kesempatan, bisa jauh lebih dalam lagi dan jauh lebih detail lagi dari apa yang kita akan bahas tentang service. Nah, yang menarik, saya lupa risetnya dari mana tuh, Dok. Tapi ada sebuah riset yang mengatakan bahwa riset yang meriset, mengkaji kenapa sih klien itu meninggalkan kita. Ya bisa jadi, mungkin klien kita meninggalkan kita itu dalam risetnya, hasil risetnya adalah bisa jadi 1%-nya adalah gara-gara memang sudah meninggal dunia, udah nggak ada orangnya. Maka mau dicari kemanapun ya emang orang udah nggak ada orangnya. Ketika dicek database kok 2 tahun ke belakang, setahun ke belakang orang ini rajin, aktif ke klinik kita, kok tahun ini nggak ada, ya bisa jadi udah nggak ada orangnya. Begitu. Kemudian juga bisa jadi dalam riset itu klien kita pindah atau klien kita nggak balik lagi ke tempat kita setelah dievaluasi dan setelah kita ngelihat dari riset itu ya memang pindah. Pindah gara-gara ada produk lain yang jauh lebih menarik untuk dirinya. Tentu berarti kalau kaitannya klinik ya bisa jadi pindah ke klinik yang lain gara-gara di klinik sebelah ada program yang jauh lebih menarik untuk dirinya, jauh lebih pas dengan kebutuhan dirinya, jauh lebih sesuai dengan yang dia inginkan. Maka wajar kalau dia mulai berpindah ke lain hati. Di riset itu juga kemudian disampaikan bisa jadi klien kita itu berpindah ke tempat yang lain. Ini konteksnya umum. Di riset tersebut bukan hanya riset untuk klinik saja, tapi untuk umum, pelayanan umum. Ya, bisa jadi mereka pindah karena memang berkaitan dengan price, dengan harga. Lah kita ingin, apalagi kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh beda 1.000 rupiah aja, itu udah militan bisa pindah warung tuh. Kalau warung sebelah beda 1.000 saja selisihnya dikejar tuh pindah. Nah, ternyata price juga menjadi bagian daripada faktor yang menjadi penentu bisa jadi klien kita pindah. Kenapa jadi price? Lah kita kan sedang berbicara dalam konteks bisnis layanan, tapi kemudian juga kita memikirkan ada aspek bisnis di situ. Sehingga kemudian nilai, value, termasuk price di dalamnya menjadi salah satu faktor yang akan menentukan klien kita bisa jadi mereka pindah dan menentukan ke lain hati. Tapi yang menarik, yang paling gede prosentasenya adalah bukan karena harga, persaingan harga, bukan karena layanannya sudah tidak relevan, bukan karena juga meninggal udah pasti lah ya. Kalau orang udah meninggal mana iya, masa iya kita mau kejar ke makamnya yang udah meninggal, kemudian kita nanya kenapa nggak balik lagi. Lantas kita juga ngeri kalau ada orang yang sudah meninggal tiba-tiba berobat lagi ke tempat kita. Yang menarik adalah yang paling gede prosentasenya kenapa klien kita itu pindah ke lain hati gara-gara mereka kecewa. Kecewa dengan apa? Kecewa dengan sikap. Nah, ini menarik nih. Ini persentase yang paling besar adalah mereka pindah ke lain hati gara-gara sikap. Sikap dari siapa? Berarti sikap dari siapapun entitas. Sikap dari siapapun yang terhubung, yang masuk dalam entitas penyelenggara layanan tersebut. Berarti kalau ngomongin klinik atau ngomongin puskesmas, berarti sikap dari siapapun yang terlibat dalam bisnis proses yang ada dalam klinik tersebut. Nah, yuk mari kita cek bisnis proses di klinik kita itu entitasnya ada apa saja. Mungkin ada frontliner, mungkin juga security-nya, mungkin juga pengaturan parkir di depan, atau mungkin bisa jadi ketika berobat dengan dokternya langsung, atau bisa jadi mungkin ketika berhadapan dengan apotekernya ketika menunggu obat. Sikap. Nah, maka sikap di sini menjadi krusial yang penting kita perhatikan.
tentu di di apa namanya, tentu tentu saja juga kita perlu berpikir selain sikap itu juga apa yang penting kita perhatikan bersama-sama, penting kemudian kita naikin value-nya sehingga harapan kita bukan hanya kita bisa nge-maintain klien yang sudah rutin hadir dan menikmati layanan kita, tapi mudah-mudahan dengan menaikkan value dari apa yang kita miliki di klinik kita atau di puskesmas kita, itu bisa menambah, mengundang klien-klien yang lainnya. Begitu. Nah, makanya penting garis bawahnya itu adalah sikap. Ya, maka inilah sebabnya malam hari ini yang coba kita akan obrolkan itu adalah service mindset. Service mindset. Karena si service ini, teman-teman, Bapak Ibu, sahabat semuanya, service ini bisa berwujud menjadi sebuah mindset. Si service ini bisa berwujud menjadi sebuah sistem. Nah, maka kalau ngomongin sistem, ya nggak cukup sejam 2 jam, ya, Dok Yusuf ya. Ini mentor klinik kita nih. Nggak cukup sejam 2 jam kalau kita ngomongin service as a system. Maka kalau ngomongin service as a system, berarti kita betul-betul butuh memikirkan dan merancang sedemikian rupa. Nah, ini kata kuncinya adalah memikirkan dan merancang. Merancang sedari awal klien kita masuk ke dalam bisnis proses kita sampai kemudian dia meninggalkan tempat kita. Nah, kalau ngomongin service as a system, nah itu tentu butuh obrolannya lebih panjang, butuh diskusi lebih panjang, butuh waktu yang lebih panjang juga. Ya, nah maka kita pisahkan dulu. Malam hari ini kita nggak ngomongin dulu tentang service as a system, ya, tapi kita ngomongin dulu justru yang fundamental itu adalah, menurut saya dokter, yang paling fundamental itu adalah bagaimana service ini menjadi mindset. Service ini menjadi sebuah needs. Siapa yang ngebutuhin? Kira-kira teman-teman, yang ngebutuhin mindset service ini siapa? Apakah hanya frontliner saja? Kira-kira apakah frontliner saja? Ataukah hanya resepsionis saja? Ataukah hanya perawat saja yang butuh punya mindset tentang service ini? Ataukah bahkan security kita yang ngatur parkir di depan juga butuh service mindset ini? Balik lagi kepada riset yang tadi itu, karena di risetnya ternyata banyak orang pindah ke lain hati itu gara-gara sikap. Yang dimaksud sikap di sini adalah, sekali lagi saya tegaskan, adalah sikap yang diperlihatkan oleh seluruh anggota, seluruh orang yang terlibat dalam entitas di mana bisnis proses kita berjalan. Nah, berarti bisnis mindset ini, berarti service mindset ini bukan hanya penting dimiliki, diketahui, difahami, dan itu terinternalisasi dalam diri. Bukan hanya bagi frontliner saja, tapi seluruh entitasnya. Maka service ini menjadi mindset kita semuanya. Ya ownernya iya harus punya mindset service. Eh, ya dokternya iya. Wis pokoknya seluruh orang-orang yang terlibat dalam entitas bisnis proses kita penting memiliki service mindset. Sampai sini dulu, setuju apa setuju banget ya teman-teman? Setuju, Kang. Setuju lah ya. Jadi jangan sampai, jadi jangan sampai ngomongin service itu, Allah itu kan nanti urusannya perawat. Kita sebagai dokter lah, tugas kita hanya meriksa saja. Kita ini aktor utama di klinik ini. Dokter aktor utamanya di klinik ini. Maka nggak penting lah dokter tahu atau paham atau ngerti tentang service mindset. No, nggak juga. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau service mindset ini tidak merata, dok, dalam seluruh entitas bisnis proses kita, yang terjadi adalah bahwa ketimpangan pelayanan. Begitu. Karena bisa jadi kayak gini. Tadi di risetnya dibilang bahwa banyak, persentase yang paling tinggi itu klien meninggalkan tempat layanan kita. Itu gara-gara sikap. Bisa jadi dokternya sih fine-fine aja ketika meriksa. Apotekernya oke, good kok. Nggak jadi masalah. Dijelasin secara detail. Ini obat apa, kapan diminumnya, berapa dosisnya. Bahkan sampai kemudian kita diberikan greeting dan doa-doa tertentu begitu ya. Semoga lekas sembuh dan lain sebagainya. Dia puas sebetulnya. Permasalahannya hanya sederhana. Dia kecewa dengan sikap security yang ada di depan. Maka gara-gara satu orang saja yang tidak melakukan servis sebagaimana seharusnya,
Atau bisa dikatakan hanya satu titik entitas saja. Dia tidak memahami service mindset. Ini bisa melebar ke sana kemari tuh. Bisa jadi semuanya sih oke. Meriksanya oke, frontlinernya oke, apotekernya oke. Semuanya oke hanya gara-gara si security itu yang dia tidak berlaku, tidak melakukan sebuah sikap atau perilaku yang mempertontonkan dan mempertunjukkan, memperlihatkan sebuah service yang seharusnya dilakukan, maka si klien kita akan mempersepsikan, ini klinik nggak oke, klinik ini nggak asik. Padahal bukan gara-gara layanan yang ada di entitas dalamnya, tapi gara-gara dia kecewa dengan sikap security yang ada di garis paling depan sebelum frontliner bahkan. Pun juga berlaku demikian sama. Di depannya sih oke, di tengahnya oke. Gara-gara sikap apoteker yang ngasih obat kurang oke. Itu biasanya persepsi si klien kita itu akan menjustifikasi bahwa klinik tersebut pelayanannya kurang oke. Dan yang kita takutkan adalah orang-orang yang kayak gitu itu menjadi advocate. Advocate itu bisa jadi advocate baik bagi kita. Kalau orang sudah puas dengan kita, klien sudah puas dengan kita, maka klien itu akan bercerita kepada orang lain, kan begitu ya? Aduh, seru tuh kalau berobat di klinik A, pelayanannya bagus. Dia jadi advocate bagi kita. Tapi bisa jadi dia juga jadi devil advocate gitu. Ngasih tahu sama yang lain, jangan berobat ke klinik A. Ah, itu frontlinernya judes, jangan berobat ke klinik B. Security-nya ya Allah, itu security berasa kita mau masuk ke Kodim, berasa kita mau masuk ke Koramil, bengis semua. Padahal kita mau masuk ke klien kan, kita lagi sakit. Udah nggak usah berobat ke situ. Dia jadi devil advocate tuh. Halo, Bapak Ibu teman-teman semuanya, masih hadir ya? Maka, dari sini ini menjadi fundamental banget bagi kita, sehingga kemudian sebelum kita ngomongin service as a system, maka kita penting ngomongin dulu service as a mindset, gitu. Jadi sebagai mindset. Maka kalau ngomongin mindset ya semuanya harus terlibat di situ. Semuanya harus mikirin ya ownernya, ya siapapun yang berlaku, yang hadir, yang terlibat dalam bisnis proses kita di klinik atau di puskesmas. Nah, pertanyaannya adalah, mari kita coba dudukan kembali. Jangan-jangan kita belum sadar bahwa service itu penting menjadi mindset kita. Nah, mari kita ngomongin dulu service, mindset. Ada dua kata di situ. Ada kata service dan ada kata mindset. Maka sejatinya kalau ngomongin service mindset, nggak bisa materi ini dengerin hanya sekedar oleh owner saja. Nggak bisa didengerin hanya untuk frontliner saja. Maka semuanya dengerin. Karena semuanya dalam kesatuan dan kesamaan mindset yang sama. Cara pandang yang sama tentang service. Cara pandang yang sama tentang service. That's why kenapa ada service mindset. Nah, mari kita ingetin lagi nih. Apa sih sebetulnya eh, mindset itu? Dan kenapa penting kita mikirin, sebelum mikirin service as a system, maka kita mikirin juga service as a mindset. Gitu. Jadi mindset, teman-teman, dan ini berlaku bukan hanya untuk service. Karena ngomongin mindset, mindset kita udah benar dalam banyak hal, maka ini akan menjadi drive bagi kita untuk berperilaku pada akhirnya. Gitu ya. Jadi yang akan mendrive perilaku kita, yang akan mendrive sifat kita, yang akan mendrive sikap kita, yang akan mendrive ucapan kita. Nah, service itu kan kumpulan dari sikap, perilaku, perbuatan, ucapan setiap penyedia layanan, kan gitu ya. Nah, sehingga butuh mindset yang benar untuk bisa menuntun itu. Karena apa? Karena yang namanya mindset, Dok, teman-teman semuanya, adalah sekumpulan kepercayaan. Apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Cara kita berpikir berarti kudu sama. Frontliner, cara berpikirnya kudu sama dengan dokter yang ada di klinik itu. Dokter, frontliner, cara berpikirnya harus sama dengan ownernya. Dokter, owner, apoteker, security juga harus sama cara berpikirnya. Harus punya mindset yang sama karena dia adalah merupakan sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang dapat mempengaruhi perilaku. Ini.
yang bisa dan dapat memengaruhi perilaku, memengaruhi sifat, sikap, ucapan seseorang ketika dia menghadapi situasi tertentu dalam hidupnya. Nah, ini secara umum. Nah, perlu digarisbawahi adalah situasi tertentu dalam hidupnya. Kalau lagi fine-fine aja, nah ini menarik nih, kalau lagi fine-fine aja nih, nggak terlalu hektik, terus kemudian juga ya mungkin nggak kurang terlalu ramai ketika itu, ya mungkin nggak terlalu capek saat itu biasanya kita melayaninya enak, enjoy. Tapi saat hektik, saat full, saat banyak pasien, sangat capek, habis mikirin akreditasi, sampai malam, besok paginya harus balik lagi ke klinik untuk dinas dan memberikan pelayanan, merasa capek, merasa tertekan. Dalam kondisi tertentu, kurang-kurangnya kalau kita belum punya dudukan mindset yang tepat tentang servis, inilah cikal bakal kemudian kita menunjukkan perilaku yang tidak diingini oleh klien kita, oleh pasien kita. Kemudian kita melontarkan kalimat, ucapan, bagaimana kita berkomunikasi dengan klien, dengan pasien kita. Saat kita capek, saat kita lelah, maka wajar ucapannya menjadi ucapan yang ketus dalam kondisi tertentu. Kalau lagi happy mah aman lah. Lagi pas tanggal-tanggal gajian, mau semuanya melayani dengan happy, dengan bahagia. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, nah, kurang-kurangnya kalau mindset kita kurang tepat, kurang kuat, kurang ajak, itu sangat bisa memengaruhi kualitas servis kita kepada klien kita. Belum lagi, tanpa tedeng aling-aling, tiba-tiba ada pasien yang mencak-mencak marah-marah sama kita. Di kondisi itu, kalau mindset kita kurang tepat, kurang kuat, kita cepat down tuh. Halo, apakah ini pernah dirasain teman-teman, Bapak Ibu, semuanya yang hadir malam hari ini? Gitu. Itu adalah mindset. Sementara servis itu kan sebuah value. Servis itu adalah sebuah nilai lebih, nilai tambah yang kita berikan kepada pasien kita, kepada klien kita. Makanya nanti sebetulnya kalau bahasan kita jauh lebih panjang lagi, karena si servis ini adalah sebuah upaya kita memberikan nilai tambah, nilai lebih, maka ini berjenjang dan berkualitasnya beda-beda nih. Ada yang kualitasnya biasa-biasa aja, ada yang kualitasnya memang seharusnya dilakukan. Terkadang kita tuh sudah merasa memberikan servis yang terbaik dengan segala upaya yang kita berikan. Padahal itu baru di level ya seharusnya memang kayak gitu. Ya, ini nanti kita ngomongin kalau sudah masuk ke dalam detailing dan teknis servis ya. Kalau malam hari ini kita ngomongin tentang mindset dulu, kita benahin sama-sama mindset. Sehingga sebetulnya malam hari ini cocok kalau yang hadir bukan hanya kalangan dokter, tapi semuanya ya, frontlinernya juga mudah-mudahan ada perwakilannya hadir dan seterusnya. Nah, sekali lagi jadi berarti service mindset itu adalah cara pandang kita, cara berpikir kita, kepercayaan kita yang dapat memengaruhi perilaku, sifat, ucapan, tindakan seseorang saat dia memberikan nilai lebih, nilai tambah dalam upayanya memberikan pelayanan terbaik di klinik kita. Karena konteks kita malam hari ini ngomongin klinik atau ngomongin puskesmas. Nah, berarti penting kita untuk memikirkan itu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kenapa ini perlu kita percayai? Ya, ya lagi-lagi karena ini akan mendrive kita. Kita ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita ini adalah manusia. Manusia yang diberikan kelebihan oleh Tuhan untuk bisa beroperasi layaknya manusia. Kelebihannya apa dibandingkan makhluk yang lain? Adalah kelebihan berpikir. Begitu. Sehingga Bapak Ibu teman-teman semuanya, karena kita diberikan kelebihan berbeda dengan makhluk yang lainnya untuk berpikir, maka disitulah letaknya kita simpan itu mindset. Ya. Nah, jadi kalau boleh saya gambarkan mungkin kayak gini lah ya. Eh, Kita tuh manusia menjadi pembeda dengan hewan yang lainnya, dengan makhluk yang lainnya, kita diberikan apa namanya? Hardware ya, berupa otak. Kita belum pernah melihat otak kita masing-masing, tapi yakin Dok ya kita punya otak semua ya. Punya dong. Dan belum pindah kan otaknya ke dengkul. Otaknya masih ada di sini. Kita belum pernah bisa melihat otak, tapi otak itu menjadi hardware yang Tuhan berikan kepada kita. Itu membedakan kita dengan yang lain agar kita bisa berpikir.
termasuk berpikir, merancang, merencanakan servis. Karena servis itu sebuah produk recreation. Ya, perancangan servis itu kan, nah ini kan tadi yang kedua, dan kita malam ini nggak ngomongin tentang hal itu. Servis itu adalah upaya kita untuk merancang. Saking ingin memberikan value yang lebih, maka kita merancang ini kayak gimana ya menskenariokannya agar orang masuk ke klinik kita, keluar ke klinik kita itu masuknya senyum, datang senyum, keluar juga senyum, gitu. Itu kan butuh daya berpikir kita. Begitu. Tapi saya pengen pengen kuatin dulu bahwa kita ini adalah makhluk berpikir. Maka mari kuatkan cara berpikir kita tentang melayani, begitu. Ya, cara berpikir kita tentang tentang melayani. Nah, maka sebelum kita ngomongin teknik, sebelum kita ngomongin apa namanya cara, sebelum kita ngomongin how to-nya memberikan servis, maka untuk menguatkan mindset kita, teman-teman semuanya, maka butuh dulu kita memegang prinsip dasar dan prinsip utama saat kita melayani. Nah, ini dasarnya banget, ini fundamentalnya banget nih. Kalau boleh saya bilang ini adalah pondasinya. Ibarat kata rumah, dia akan berdiri kokoh kalau pondasinya kokoh. Maka kalau pondasi kokoh, berdiri di atasnya bangunan berapa lantai, berapa lapis lantai di atasnya, bangunannya mau model kayak gimana pun, selama pondasinya kokoh, dia akan bisa kokoh menopang. Tapi sekeren apapun bangunan yang berdiri di atas pondasi, sementara pondasinya tidak dibangun dengan kokoh dan kuat, maka akan cepat rapuh dan akan goyah dan pada akhirnya roboh. Maka mindset service mindset itu adalah pondasi banget. Nah, maka untuk mengisi ruang-ruang eh, apa namanya pondasi kita tentang servis butuh yang namanya prinsip. Prinsip ini apa? Prinsip ini suatu hal yang penting kita pegang erat. Kita simpan itu dalam mindset kita. Kita simpan itu sebagai pondasi berpikir kita saat kita memberikan servis kepada orang lain. Bahkan si Stephen Covey ini bilang berkaitan dengan prinsip, prinsip itu kayak mercusuar, tinggi, besar, kokoh, ngasih tanda cahaya, lampu untuk memberikan arah kepada perahu yang sedang berlayar agar dia tidak kehilangan arah, tidak kehilangan jalur, tidak keluar dari jalurnya, begitu mercusuar. Maka prinsip ini butuh kokoh. Ini prinsip ini yang mengisi ruang-ruang mindset berpikir kita terhadap servis. Yang pertama, ya, mindset servis kita itu, atau sederhananya, simpelnya kita bilang prinsip malam hari ini, yang pertama, butuh kita yakini barang-barang siapapun entitas yang ada dalam bisnis proses di klinik kita atau di puskesmas kita, yakini, kasih tahu bahwa layanan terbaik selalu lahir dan selalu berawal dari pribadi yang baik. Ini versi saya, ya. Ini versi saya. Mudah-mudahan menjadi bahan kita sharing di malam hari ini. Jadi mindset kita terhadap servis tidak akan pernah terjadi servis itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kecuali dia terlahir, pelayanan terbaik itu berawal atau lahir dari pribadi yang baik. Atau bisa dikatakan service excellent itu lahir dari pribadi excellent. Berarti service excellent lahir dari pribadi security yang excellent. Lahir dari pribadi frontliner yang excellent. Lahir dari pribadi dokter yang excellent. Lahir dari pribadi apoteker yang excellent. Maka semuanya pribadinya dulu yang kudu excellent gitu. Nah, maka sebetulnya bisa sekali tiga ulang ya. Sistemnya kita kita siapkan. Dan jangan lupa, orang-orang yang mengisi dalam sistem servis itu juga penting kita kuatkan. Makanya bagi saya, ketika ngomongin servis, yang menjadi prinsip pertamanya itu adalah layanan terbaik selalu berawal dari pribadi yang baik. Service excellent selalu terlahir dari pribadi yang excellent. Nah, maka jadikan siapapun yang ada dalam entitas bisnis kita adalah mereka orang-orang yang excellent pribadinya. Dan pribadi itu berawal dari bagaimana cara kita berpikir. Maka tolong ingetin, tolong sharingkan kepada teman-teman kita di klinik. Ya, kalau kita boleh memilih pribadi yang excellent yang semodel apa? Pribadi excellent yang punya
mindset, mindset bertumbuh. Mindsetnya kudu mindset bertumbuh. Karena ngomongin service itu kan never ending proses. Setuju dok ya? Ngomongin service itu kan never ending proses. Hari ini kita merasa puas di service level agreement, misalkan di poin tertentu. Tapi karena teknologi berubah, perilaku customer kita berubah, perilaku klien kita berubah, kondisi di luaran sana berubah. Nah, maka kita pun harus agile, ya, membenahi sistem service di bisnis proses kita. Nah, maka ini never ending proses. Sehingga karena ini never ending proses, butuh orang-orang yang bukan hanya agile, tapi di klinik kita, maka butuh orang-orang yang mindsetnya itu adalah growth mindset. Orang-orang yang berpikiran terbuka. Orang-orang yang nggak baperan gitu. Orang-orang yang terus mau bertumbuh. Frontliner yang mau bertumbuh. Karena bisa jadi hari ini kita merasa paling keren ngasih servis, tapi besok lusa bisa jadi servis kita telah usang. Karena apa? Karena kompetitor kita makin banyak, karena teknologi berubah begitu cepat, karena bisa jadi juga needs atau kebutuhan keinginan dari customer kita, dari klien kita, dari pasien kita juga ekspektasinya makin naik, maka kita butuh butuh pondasi growth mindset kita ini. Pribadi excellent itu adalah pribadi yang punya mindsetnya mindset bertumbuh. Nggak fix, nggak gitu-gitu aja. Nggak lantas bilang, ah dok, nggak usah ribet-ribet lah mikirin servis. Gini juga udah syukur, udah alhamdulillah. Pasien kita juga udah stabil kayak gini, alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah. Besok lusa kalau kita fix di situ aja, ya nggak bakalan bisa terus kita naikin kapitasi, kita bisa naikin jumlah kunjungan dari pasien kita. Nah, maka siapapun yang terlibat di situ, ya ownernya harus growth mindset. Ya semuanya di dalam entitas bisnis kita juga kudu 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 growth mindset. Kudu terbuka pikirnya, itu butuh kita kuatkan. Kalau hari ini yang hadir adalah as owner atau sebagai direktur klinik, itu butuh dikuatkan. Butuh dibentuk siapapun pribadi-pribadi yang hadir mengisi ruang-ruang di bisnis proses klinik kita atau di puskesmas kita butuh dikuatkan. Kita butuh selalu dan kita menginginkan klinik kita terus bertumbuh. Makanya saya bilang tidak akan pernah ada pada titik kepuasan. Walaupun sudah terakreditasi ya dengan nilai tertentu, ya butuh kita untuk terus menyelaraskan diri kita. Karena hari ini ngomongin service itu bukan baik menurut kita, tapi bagaimana kita kemudian bisa ngikutin apa yang menjadi needs-nya, apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga kemudian yang menjadi ruhnya itu adalah empathize. Empathize itu adalah mencoba mengetahui, mencari tahu apa sih yang dibutuhin sama pasien saat ini. Kita mencoba meriletkan dengan apa yang diinginkan oleh oleh pasien kita, oleh klien kita. Nah, growth mindset ini penting. Mereka-mereka yang terlibat di entitas bisnis proses di klinik kita atau di puskesmas kita, mereka adalah orang yang selalu menerima tantangan apapun di hadapannya menjadi sebuah pelajaran baru, mau bertumbuh, mau belajar, mau belajar. Dan ini semestinya menjadi sebuah komitmen di awal. Oke, bergabung ya di klinik kami di sini. Tapi kami menginginkan tentu siapapun yang terlibat di klinik kami ini adalah orang yang ingin terus bertumbuh, orang-orang yang terus belajar. Jiwa belajar ini menjadi penting. Ya, saya bukan ingin membesar-besarkan tempat di mana Dokter Yusuf hadir di kliniknya, tapi saya menyaksikan, saya sudah menemani, membersamai, walaupun dengan segala keterbatasan waktu yang ada, teman-teman klinik keluarga ini teman-teman yang terus mau bertumbuh orang-orangnya, belajar terus, menghadirkan orang-orang yang kompeten, yang kemudian juga bisa naikin naikin knowledge-nya, karena ini menjadi aset berharga banget bagi kita. Aset berharga banget bagi kita. Security-nya dipinterin, frontlinernya dipinterin, semuanya dipinterin. Biar terbuka mindsetnya menjadi growth mindset. Sehingga menjadi orang-orang yang tahan terhadap rintangan. Jarang ngeluh. Gitu. Jarang ngeluh. Yang ngeluh itu wajar.
Tapi kalau mindsetnya ajek kokoh, kenapa aku ada di sini di klinik ini? Kenapa penting aku memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasienku? Apa sebetulnya yang aku cari? Big why-nya dipecahin dulu di awal. Kenapa aku harus memberikan senyuman terbaik kepada siapapun yang hadir di klinikku? Nah, orang-orang kurang-kurang kalau nggak punya big why, itu senyum itu menjadi suatu hal yang mahal, teman-teman, Bapak Ibu, apalagi lagi capek, apalagi dimalahin. Ya, eh, apa namanya, butuh kemampuan untuk handling komplain yang baik kan gitu ya. Nah, orang-orang perlu dikuatin. Bapak Ibu kuatkan timnya. Kuatin orang-orang yang di klinik kita bahwa mereka selalu menjadi orang-orang yang ingin terus bertumbuh, nambahin skills yang baru yang terupdate hari ini. Nah, maka mudah-mudahan ini mentor klinik menghadirkan ruang Zoom yang free kayak gini, ya sedikitnya ini bisa ngebantu kita untuk naikin skills, naikin knowledge kita. Begitu, walaupun nanti kita bikin kelas yang full learning gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tapi mudah-mudahan momentum yang kayak gini juga menjadi ruang. Nah, kemudian juga senang belajar, ya, senang, ya pokoknya orang-orang yang senang dipacu, gitu. Karena sebetulnya ketika mereka pintar dalam tanda petik ya, ketika mereka makin naik knowledge-nya, naik skills-nya, itu bukan hanya berarti dan bermanfaat bagi klinik kita, tapi bagi dirinya dia akan bertumbuh. Maka someday dia akan meninggalkan tempat kita mindset-nya adalah bukan kemudian, ah ngapain sih Kang Novi dipinterin, dididik, ntar besok lusa juga dia kabur, rugi dong kita udah ngebiayain. Akan itu bisa disiasati dong. Di awal nanti orang-orang HR tuh, orang-orang HRD bikin aturan. Ya, aturan-aturan yang bisa ngikat, saling bisa memberikan benefit. Oke, kamu di sini, saya buat kamu menjadi pinter, tapi tolong bantu kami, ya mungkin dibatasin waktunya, at least berapa tahun, itu belum bisa disiasati. Tapi pun kalau dia meninggalkan kita dan mereka sudah pinter lah, kan itu menjadi energi kebaikan bagi kita, kan bermanfaat bagi orang lain. Begitu. Itu menjadi prinsip yang pertama, teman-teman semuanya. Maka mari kita cek entitas yang ada di klinik kita, ya, karena prinsip yang pertama adalah service excellence selalu terlahir dari pribadi yang excellent. Layanan terbaik selalu berawal dari pribadi yang baik. Maka penting kita menguatkan dan mendidik pribadi-pribadi yang hadir dalam setiap rangkaian proses yang terjadi dalam lingkaran bisnis kita. Terus kemudian yang kedua, prinsip yang penting kita pegang nih, ini mindset service-nya, adalah bahwa layanan terbaik adalah saat kita mengetahui apa yang pelanggan inginkan. Layanan terbaik saat kita mengetahui apa yang pelanggan inginkan. Itu yang saya maknai tadi di awal, bahwa penting kita untuk terus mengempathize apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Karena kalau ngomongin produk kita bakalan laku diminati kalau si produk itu adalah menjadi problem solution fit. Layanan kita adalah layanan memberikan solusi, kan gitu. Secara sederhananya adalah orang tidak akan kabur ninggalin kita selama kita masih memberikan solusi kepada mereka. Setuju ya teman-teman ya, Dok, setuju ya. Selama kita memberikan solusi kepada mereka, mereka nggak bakalan kabur kok. Nah, inilah maknanya kenapa ada di poin pertama prinsipnya tadi itu. Maka butuh pribadi-pribadi excellent, pribadi-pribadi yang mindsetnya itu adalah agile. Agile itu apa ya? Ya lincah. Agile itu adaptif lah dengan segala perubahan yang ada, dengan segala problematika yang terjadi, dengan segala ritme yang hadir dalam perjalanannya. Begitu. Nah, maka layanan terbaik adalah saat kita mengetahui apa yang pelanggan inginkan. Maka lagi-lagi tadi di awal konsepnya adalah bahwa service itu adalah never ending process. Terus kita improve. Melakukan improvement tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali itu diemban oleh orang-orang yang siap. Jadi jangan sampai ownernya menggebu-gebu siap, ayo dong, empathize, ayo apa yang perlu kita lakukan lagi nih? Ayo apalagi yang perlu kita naikkan kualitas value dari pelayanan kita. Sementara orang yang di bawahnya, alah, nggak usah ribet-ribet lah. Yang penting ada pasien datang, kita layani juga sudah alhamdulillah. Nah, maka energi semangat itu maka butuh dimiliki oleh semua lini, apa namanya, oleh seluruh entitas orang-orang yang hadir, yang terlibat dalam bisnis proses kita. Layanan terbaik adalah saat kita mengetahui
Apa yang pelanggan inginkan? Empathize. Tekniknya kayak gimana ya? Banyak lah tekniknya lah. Apa namanya, mungkin teman-teman juga sudah melakukan hal itu begitu ya. Tinggal pertanyaannya adalah, seringkali kita bikin kuesioner, seringkali kita bikin kotak saran. Apa kabar dengan kotak saran itu? Hanya sekedar pajangan dinding saja, tapi kemudian kita tidak improve dengan feedback yang diberikan oleh klien kita atau seperti apa. Kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, yang menjadi prinsip saat kita melayani, yang menjadi mindset kita saat melayani adalah berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Selebihnya, biarkan Tuhan yang mencukupkan. Itu prinsip banget dalam melayani itu. Berikan yang terbaik yang kita miliki. Selebihnya, biarkan Tuhan yang memberikan. Biarkan Tuhan yang memberikan balasan. Ini prinsip banget dalam melayani. Maka kalau orang punya prinsip kayak gitu, punya mindset kayak gitu, berikan yang terbaik. Punya sikap terbaik, berikan itu. Pribadi excellent tadi itu. Punya senyum terbaik, berikan itu yang terbaik. Gitu. Punya komunikasi yang terbaik, berikan komunikasi yang terbaik itu. Membantu, berikan bantu kita yang terbaik untuk pasien kita, untuk klien kita. Selebihnya biarkan Tuhan yang 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 mencukupi, biarkan Tuhan yang memberikan balasan. Kenapa kok tiba-tiba jadi bawa-bawa Tuhan gitu ya? Kang Novi, ini kan servis. Kenapa bawa-bawa Tuhan? Teman-teman, kalau nggak diarahkan ke situ value-nya, maka tidak sedikit pada akhirnya itu akan membentuk orang-orang yang transaksional. Ngapain gue capek-capek ngasih servis? Toh gaji sama. Ngapain aku harus capek-capek ngasih senyum yang tulus, ngasih pelayanan terbaik, sikap yang terbaik? Ah, gaji juga sama kok. Nah, maka yang perlu kita rubah itu adalah, teman-teman semuanya, berawal dari mindset ini, berikan yang terbaik yang kita miliki, selebihnya biar Tuhan yang memberikan, karena sejatinya kita penting menggeser mulai saat ini. Tolong kabarkan kepada seluruh manusia yang ada di klinik Anda. Tolong kabarkan kepada seluruh umat yang hadir di klinik Anda bahwa saat Anda melayani, saat kita memberikan servis, mindset kita itu adalah bukan sekedar melayani. Kalau melayani itu kan kayaknya kok kita, apalagi di saat-saat capek gitu ya, kayaknya kok dalam tanda petik kita pelayan banget gitu. Maka geser mindset itu menjadi apa? Saya menolong mereka. Kira-kira beda nggak ya rasanya? Saya melayani mereka, saya menolong mereka. Kira-kira sama apa beda ya rasanya? Beda. Setuju beda ya? Kalau saya melayani mereka kok kayaknya ya SOP banget gitu. Dan transaksional banget gitu kan. Tapi kalau saya menolong mereka, itu tuh value-nya jauh lebih. Bayangin kalau security nyebrangin orang dari seberang sana untuk bisa masuk ke klinik kita. Kemudian mindsetnya bilang, ya saya nolong orang untuk dia bisa nyebrang dengan selamat. Maka dia akan menggerakkan segala daya dan upayanya untuk bisa orang nyebrang tadi itu, klien kita mau nyebrang, pasien kita mau nyebrang, ditolong sedemikian rupa agar dia bisa selamat. Nolong orang. Frontliner juga sama, saya nolong orang. Dokter, dokter juga apalagi kan nolong orang. Bukan hanya sekedar ritual. Nah gini, activity kita itu seringkali terjebak pada activity ritual, Bapak Ibu. Ritual sama eh, apa namanya, ritual sama ibadah itu beda lah ya. Ritual yang saya maksud itu adalah sebuah activity yang otomatis dikerjain karena sudah saking seringnya kita melakukan aktivitas itu, pada akhirnya aktivitasnya menjadi ritual aja. Meriksa dokter ya, meriksa ya ritual aja. Periksa selesai, periksa selesai. Padahal di situ ada esensi kita menolong orang. Bahkan frontliner juga sama. Esensi menolong orang bukan sekedar ngurusin pendaftaran doang. Bukan sekedar ngasih tahu informasi doang. Tapi saat memberikan informasi, kita sedang menolong orang memahamkan. Bayangin mungkin ada orang tua yang lagi bingung ini harus kemana ya, gimana cara daftarnya ya. Kemudian kita kasih tahu, kita sedang menolong mereka. Halo, beda ya rasanya ya. Kita menolong mereka. Dan bab menolong, kalau semua berprinsip mindsetnya bahwa melayani itu menolong, ya udah yang ngebalas itu bukan lagi owner, yang ngebalas itu bukan lagi apa ya, pimpinan atau direktur klinik,
Udah nggak mikirin lagi gue dapat reward apa ya kalau gue nolong pasien. Gue dapat reward apa? Aku dapat reward apa ya kalau tulus menolong pasienku, toh di sini nggak pernah ada bonus ya. Itu mindsetnya udah mindset transaksional. Kalau ngomongin service, mari kita kuatin, ingetin lagi teman-teman kita di klinik kita. Kita tuh nolong. Kalau bab nolong, itu urusannya urusan Tuhan itu. Tuhan bakal mengembalikan kebaikan yang kita berikan sama orang lain. Halo? Nah ini tuh masih ada nggak sih orang-orang, umat, jemaah? Ada ya. Karena kalau udah bab menolong, iya. Oh ini udah ada pertanyaan. Sebentar saya baca dulu ya. Eh, Milang. Sebentar. Mana nih pertanyaannya jadi? Hmm. Oh udah banyak ternyata pernyataan. Untuk punya growth mindset. Oke, biasanya kan orang kerja mah asal tugasnya udah selesai ya udah aja. Oke, termohon. Izin bertanya Kang, hal dasar apa sih yang harus dimiliki oleh seorang karyawan dalam memberikan service excellent yang sesuai dengan standar service excellent? Terima kasih. Oke, sambil berproses ya. Oke, saat memberikan pelayanan di klinik kita, maka boleh nggak, setuju nggak ya teman-teman kalau kita kuatin lagi sama mereka bahwa mindset kita adalah kita bukan bekerja, kita tidak sedang bekerja. Karena lagi-lagi bekerja itu juga melahirkan pada akhirnya orang-orang yang transaksional. Tapi mari kuatkan mindset kita, saling ingetin. Semua orang, entitas yang ada di klinik kita bilang, kita ini bukan hanya bekerja yang cuma dapat gaji tok. Tapi kita hadir di sini karena kita peduli untuk menolong mereka. Mereka itu siapa? Ya pasien kita. Mereka datang dengan kebingungannya, mereka datang dengan sakitnya. Kita peduli dan kita mau nolong mereka. Ini value-nya jauh lebih tinggi daripada sekedar saya bekerja di klinik. Saya bekerja untuk melayani pasien. Saya peduli sehingga saya melayani pasien. Karena ada kepedulian. Maka ada quotes yang sering kali saya angkat tuh ya. Orang tuh tidak peduli seberapa tahu Anda. Sampai mereka tahu seberapa peduli Anda. Nah, sekali lagi ya. Orang tidak pernah peduli seberapa tahu Anda, seberapa pintar Anda, seberapa hebat Anda. Sampai mereka tahu seberapa peduli Anda kepada mereka. Nah, maka kepedulian ini, sebentar ya, ini kucing mau keluar. Oke. Kita peduli. Tadi nolong. Kita sedang menolong orang. Dua, kita sedang peduli sama orang lain. Yang ketiga, ini mudah-mudahan cocok lah ya. Ini kan versi saya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi service mindset kita yang ketiga ini adalah, bukan yang ketiga, poin ketiga dari poin tiga tadi itu ya. Yang ketiga kan tadi poinnya adalah berikan dengan tulus apapun yang kita miliki, selebihnya biarkan Tuhan yang membalaskan gitu. Nah, maka ada poin tiga nih, subpoin dari poin tiga tadi itu. Maka selain saya menolong, saya peduli, saya menyelesaikan masalah mereka. Saya menyelesaikan masalah mereka. Nolong, peduli, menyelesaikan masalah. Ini kalimat mantra. Yang penting kita gedein. Biar teman-teman itu di saat capeknya, aduh lagi capek tiba-tiba ada yang marahin, komplain, dimarahin habis-habisan. Maka ingat mantra ini. Oke, saya mau menolong. Oke, saya mau peduli. Baik, saya akan menyelesaikan masalahnya dia. Ah, mudah-mudahan itu bisa merilis dan menenangkan diri kita. Ini menjadi value banget. Nolong, peduli, dan saya hadir. Saya ini berarti kalau security bilang saya hadir untuk menyelesaikan masalah. Frontliner bilang saya hadir untuk menyelesaikan masalah. Dokter bilang saya hadir untuk menyelesaikan masalah. Apoteker bilang ya saya hadir untuk menyelesaikan masalah. Ya, sehingga mudah-mudahan tidak menjadi sebuah beban lagi eh, bekerja dan melayani itu. Dan pada akhirnya saya meyakini kalau nolong, peduli, menyelesaikan masalah itu menjadi value pribadi, itu nggak akan
kemudian menjadi sebuah activity yang dilakukan ketika di klinik aja. Ini akan kebawa ke dalam setiap lini kehidupan kita. Di rumah, kita akan pegang prinsip ini, value ini, nolong, peduli, menyelesaikan masalah. Di masyarakat, kita akan menjadi pribadi yang nolong, peduli, menyelesaikan masalah. Dimanapun akan ke bawah itu. Karena itu esensi melayani. Inilah yang saya sebut bahwa nggak mungkin service itu excellent, kecuali lahir dari pribadi yang excellent. Pribadi itu ngomongin ini kan, ini value pribadi. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Itu ya, kita masuk dulu ke pertanyaan tadi ini. Kang, bagaimana caranya memotivasi teman-teman di klinik untuk punya growth mindset? Satu, dikenalin dulu, Dok. Dikenalin dulu apa itu growth mindset. Apa itu Ya, fixed mindset. Dikenalin dulu. Jangan-jangan ya mereka tidak akan termotivasi kecuali mereka tahu dulu kan gitu ya. Tahu dulu apa sih growth mindset. Ciri-cirinya kayak gimana. Terus kemudian juga apa selain ciri, ya ciri lah ya. Ciri-cirinya kayak gimana? Oh, yang kayak gini growth mindset. Maka jawaban saya adalah Dok Ana, sebelum kita memotivasi mereka, kuatin dulu dudukan knowledge-nya. Apa itu mindset? Kenapa saya sebagai frontliner perlu punya dudukan mindset yang bagus? Oh, mindset itu yang kayak gini ya. Oke, jelasin lagi mindset itu ada dua teman-teman secara umum, ada fix. Fix itu yang kayak gitu ya udah gitu aja hidup dalam kotak mindsetnya. Ada aku mah nggak bisa berubah dok. Saya mah mau diangkat kayak gimana pun, mau di training kayak gimana pun, kayak gini itu namanya fix mindset. Sementara growth mindset yang kayak gimana dikasih tahu dijelasin. Ini kayaknya nanti bab tersendiri lah ya kita ngomongin tentang hal itu. Tapi tentu butuh dikuatin dulu knowledge-nya. Karena orang bergerak itu termasuk mindset itu berubah karena punya knowledge gitu. Karena kita tidak bisa menuntut, ayo dong berubah mindsetnya kasih service kok gitu-gitu aja. Ya karena dia nggak ngerti. Ya harus gimana dok? Aku nggak ngerti karena knowledge-nya nggak punya, nggak ada. Belum bisa dipahami ya. Maka penting bagi kita untuk nguatin knowledge. Melalui apa? Bisa melalui training, bisa melalui briefing, bisa melalui ya apapun lah apalah weekly meeting, daily meeting, atau ada momentum yang kita kumpul, kuatin knowledge-nya gitu. Ya, karena di situ nanti akan bergerak, knowledge-nya menguat, mindsetnya dibenerin. Nah, maka dari mindset ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, mindset itu adalah cara pandang. Yang mudah-mudahan kalau mindsetnya sudah oke, dia akan mulai bisa menata perilaku apa yang penting diperbaiki, ucapan apa yang penting diperbaiki. Begitu. Ya, jadi knowledge dulu, kasih tahu, biar mereka paham, biar mereka tahu, kemudian mereka paham, lantas setelah itu bukan kemudian mereka menjadi sadar apa yang perlu diperbaiki, dan pada akhirnya perlahan mudah-mudahan juga sedikit demi sedikit, karena perubahan itu tidak bisa langsung 100% berubah kan gitu ya. Butuh terus direpetisi. Knowledge-nya juga terus butuh direpetisi dan nggak selesai satu sesi, dua sesi, 1 jam, 2 jam kan. Maka butuh yang namanya aktivitas pengembangan knowledge, skills, attitude dari karyawan kita di klinik ini secara simultan. Bikin mekanismenya, monggo itu mau urusan internal lah ya, di HR-nya dibikin. Hal dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang karyawan dalam memberikan service excellent? Nah, ini yang paling dasar nih, yaitu mindset gitu. Ini yang sedang kita bahas itu, Pak Bambang. Ini dasarnya banget mindset. Karena berawal dari mindset dulu, orang tidak akan pernah bergerak untuk melakukan suatu hal kecuali mindsetnya dibenahin dulu. Nah, ini samalah jawaban saya dengan tadi yang Dokter Ana ya. Berawal dari knowledge-nya dulu dikuatin, perlahan mindsetnya akan mulai termotivasi untuk merubah dan pada akhirnya eh, service akan bisa diberikan. Kalau ngomongin standar service, maka ini hal yang lain tadi sebagaimana di awal saya sampaikan. Ada kita ngomongin service sebagai mindset dan service sebagai sistem. Nah, maka kalau ngomongin standar, ini butuh perencanaan dan butuh waktu yang sangat panjang, kali lebar, kali tinggi. Kan gitu. Itu menjadi standar service. Nah, standar service akan bisa berjalan dengan baik kalau didukung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, punya service mindset yang baik. Jadi dua-duanya punya sebuah keterikatan. Mindsetnya udah oke, tapi tidak didukung dengan standar yang baik, ya ini juga jadi masalah kan gitu. Nah, maka dua hal ini dalam urutannya juga penting kita bahas. Tapi malah ini kita ngomongin bagaimana caranya menyusun
oh, sebuah siklus layanan. Nah, ini kita punya mentor klinik nih, Dokter Yusuf. Oh, ini bisa nanti kita ngobrol lebih panjang lagi. Dok, sementara itu dulu deh. Kita ngomongin tentang mindsetnya dulu, menguatkan mindset. Mudah-mudahan jalan kita semakin terbuka bahwa yang penting kita lakukan. Jangan-jangan selama ini kita nuntut, ayo dong naikin servis, ayo dong naikin servis. Ya mereka tidak tergerak untuk memberikan servis yang baik karena hot buttonnya belum kepencet gitu. Hot button tuh tadi diantaranya saya peduli, saya nolong, saya peduli, saya memberikan solusi. Itu kan mantra itu mantra. Saya tadi apa yang pertama? Saya nolong, pasien, klien, saya peduli sama pasien, sama klien, saya memberikan solusi bagi pasien. Tentu memberikan solusinya sesuai dengan perannya masing-masing. Solusi yang diberikan security kan beda sama solusi yang diberikan sama dokter. Tapi saya berharap itu menjadi mantra diri gitu. Jadi mantra ya, mantra diri. Sehingga dari situlah mulai kita bisa bergerak untuk bisa berlaku, berbuat, berucap sesuai dengan kehendaknya, keinginannya dari klien kita, dari pasien kita. Maka teman-teman sekali lagi, ini never ending proses, terus berproses, terus bertumbuh, dan nggak tiba-tiba juga akan selesai mindsetnya gara-gara pertemuan kita di Zoominar yang hanya 45 menit atau 1 jam ini kan gitu ya. Butuh pertemuan-pertemuan yang simultan. Butuh butuh materi-materi yang jauh lebih dalam lagi untuk ngulitin itu semua. Tapi setidaknya ini menjadi stimulus awal saja. Kita punya responsibility, kita punya kewajiban untuk menyebarkan tentang isu ini kepada siapapun. Oke, kira-kira sebentar ada poin lagi nggak ya yang saya sampaikan? Tapi kayaknya so far aman deh. Ya, oke yang terakhir deh. Ya seringkali ini nyambung sama pertanyaannya Pak Bambang Indrawan atau dok Pak siapa ini Pak Bambang Indrawan ya. Gimana hal dasar apa? Ya itu tadi lah ya mindset. Mindset itu udah saya kasih jawaban. Yang keduanya adalah tadi kalau saya ngomongin hot button. Hot button itu adalah big why gitu. Big why itu adalah sebuah jawaban. Dan ini penting ditanyain kalau teman-teman hari ini pengelola atau pimpinan di klinik penting ditanyain. Melalui momentum apa bisa jadi ngobrol bareng, curhat bareng, ya. Kalau bahasa kerennya mentoring bareng, coaching bareng, ditanyain kenapa sih teman-teman mau pengen terlibat di klinik kita ini? Apa sebetulnya menjadi semangat teman-teman apa? Kalau sekedar cari duit, dok sekedar cari penghasilan aja, itu yang cepet rapuh. Maka kita coba benahin lagi mindsetnya. Maka butuh why, tanya kenapa, untuk apa. Mudah-mudahan jawabannya tadi itu, ya aku pengen nolong, aku pengen peduli, aku pengen ngasih solusi. Kalau udah ke situ jawabannya, dan kita arahkan ke situ, agar mereka punya mindset dan punya cara pandang tentang bekerja di klinik itu adalah untuk nolong, peduli, dan kasih solusi sama pasien kita, eh, itu akan mudah tergerak. Maka konsepnya bukan lagi transaksional, tapi bekerja dengan penuh kesadaran. Karena saya pengen nolong, saya pengen ngasih kepedulian. Kayaknya itu dulu deh malam hari ini. Mudah-mudahan ocehan saya bermanfaat ya. Kalaupun enggak, ya mudah-mudahan tidak menjadi mimpi buruk bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya malam hari ini menjelang istirahatnya. Thank you, hatur nuhun, terima kasih sudah menyimak. Insya Allah mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Nanti juga kita bikin kelas-kelas ya dok ya. Di markas kita di Mentor Klinik. Pantengin aja. Nanti kita bikin-bikin kelas-kelas yang jauh lebih detail lagi. Nah, mudah-mudahan lagi-lagi ini juga bagian daripada peduli kami gitu. Ya. Saya banyak ngobrol dengan Dokter Yusuf. Ngapain sih bikin-bikin kayak mentor klinik? Udah sok-sokan sukses gitu dok. Udah sok-sokan keren gitu. Ternyata enggak. Value-nya adalah karena pengen nolong. Sama-sama saling nolong. Sama-sama ngebangun kepedulian. Dan sama-sama pengen ngasih solusi. Gitu ceritanya. Itu teman-teman sekali lagi thank you banget. Terima kasih sudah bertanya. Saya kembalikan lagi. Udah cukup dah dok ya. Pertanyaan sudah mewakili tadi dua itu. Terima kasih sekali lagi. Nanti tunggu saja di grup. Ajakin ya teman-teman. Yang belum masuk ke grup, ajakin lah entitas kita di klinik masing-masing untuk masuk di grup itu. Karena harapannya makin gede grupnya, kebermanfaatannya makin banyak.
kita bisa ngasih banyak juga hal-hal yang bisa kita share melalui Zoominar seperti ini, sehingga mudah-mudahan menjadi sebuah gerakan kebersamaan dalam kebaikan bareng-bareng. Kita gedein, kita bagusin kualitas klinik kita masing-masing. Ini sebagai kontribusi terbesar kita bagi Republik Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Novi. Menarik sekali teman-teman materi kali ini tentang bagaimana sih supaya customer ini nggak lari dari klinik kita. Ya lebih banyak memang karena sikap kita. Sikap bukan hanya dari ownernya saja, bukan frontlinernya saja, tetapi seluruh tim ya untuk memberikan servis terbaik untuk customernya. Dan servis ini bukan hanya terkait mindset, bukan hanya terkait sistem, tapi juga sistemnya. Dan kita akan lebih dalam mempelajari ini. Mungkin tanggal 17 Maret ini saat awal puasa kita daripada ngantuk dan lapar, kita yuk belajar sama-sama kita di klinik keluarga, di apotek Kesturi juga. Kita belajar sama-sama offline. Bagaimana sih service excellent mindset, kita lebih dalam lagi mempelajari sama Kang Novi, sama saya, kita sama-sama belajar untuk bagaimana sih supaya service excellent mindsetnya ini teman-teman di klinik, ajak teman-teman yang lainnya, ajak rekan-rekan di klinik-klinik lain untuk supaya klinik kita makin berkembang. Dan kesimpulannya teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan, prinsip service itu ada 3. Pertama, kita yakini bahwa layanan terbaik itu selalu lahir dari pribadi yang baik juga. Jadi bahwa skill dan knowledge tim kita memang harus ditingkatkan, harus punya growing mindset, bukan yang fixed mindset, jadi yang sama-sama berkembang. Yang kedua, layanan terbaik selalu mengetahui apa yang customer butuhkan. Jadi selalu need and want-nya customer kita harus tahu dengan cara kita ngobrol, dengan cara kita bikin questionnaire. Dan yang ketiga adalah berikan yang terbaik apa yang kita miliki, dan selanjutnya biarkan Tuhan yang memberikan balasannya. Wah, ini dalam sekali maknanya Kang Novi. Dan yang tadi ya, bukan big why-nya, kita cari big why-nya sama juga dengan teman-teman semuanya. Buat klinik, buat teman-teman owner klinik, kita cari big way-nya buat klinik kita, bukan hanya sekedar bisnis, bukan hanya sekedar transaksional, tapi apa yang kenapa kita buat klinik. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih dalamnya, yuk kita sama-sama belajar di mentoring klinik ini. Dan offline-nya kita akan buat tanggal 17. Jangan lupa teman-teman kita gabung, kita ajak teman-teman yang lainnya dan tim kita juga.